Selamat datang di channel Sumber Menarik, yang dimana di video kali ini kita akan membahas sosok tokoh publik yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya pastinya. Siapa dia? Mari sama-sama kita ikuti videonya sampai selesai, agar kamu tidak mendapatkan informasi setengah-setengah yang disajikan oleh versi Sumber Menarik. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan kamu sudah mengklik tombol subscribe agar membantu channel ini lebih berkembang dan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Tokoh dalam video ini dirujuk dengan nama depannya, Anies, yang dimana mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat. Artinya beliau sudah menginjak usia 53 tahun saat ini. Anies Rashid Baswedan menjadi anak pertama dari 3 bersaudara, adiknya bernama Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Anies Rashid Baswedan dibesarkan oleh sosok ayah dan ibunya. Ayahnya, yang bernama Rashid Baswedan adalah mantan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sedangkan ibunya, yang bernama Aliyah Rashid adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-Kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan II, Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Kemudian Anies bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS di sekolahnya dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat. Menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Alhasil, ia terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia Cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui Kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Dan Anies juga membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Kemudian pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya, Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kemudian Anies melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, dan lulus pada bulan Desember 1998. Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Selain melanjutkan kuliahnya, Anies juga sambil bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya.
Dan disitulah dia meraih beasiswa Gerald S. Marianov Fellow, penghargaan yang ia dapatkan hanya diberikan kepada mahasiswa New yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Singkat cerita, Anies pun lulus di tahun 2005. Di balik pendidikan Anies juga pernah bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc., Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Kemudian sebagai seorang independen, Anies Baswedan bergabung dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Karirnya di The Indonesian Institute tentu tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik. Pada 15 Mei 2007, secara resmi Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, untuk menggantikan posisi Rektor sementara, Sohibul Iman. Saat itu, ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun. Kemudian, pada pemilihan Presiden 2009, para akademisi dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden. Di antara moderator yang terpilih salah satunya adalah Anies Baswedan. Singkat cerita, Anies kembali terpilih secara aklamasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 5 Mei 2011 untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya. Selain itu, Anies juga pencetus Indonesia Mengajar dan Gerakan Turun Tangan. Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla. Pada 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies dicalonkan sebagai calon gubernur yang disandingkan dengan Sandiaga Uno, pengusaha dan politikus Partai Gerindra sebagai calon wakil gubernur. Sampailah pada babak terakhir pilkada, Anies Sandi unggul dengan perolehan 57,96% suara. Kemenangan Anies disertai pula oleh dukungan dari Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pada 16 Oktober 2017, Anies dan Sandiaga dilantik dan mengangkat sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Berikut informasi yang bisa disampaikan oleh versi sumber menarik, yang dikutip dari berbagai media artikel yang telah dipublikasikan. Jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa share dan like video ini.